Oke, dalam menggambar tangan sebelumnya, hal yang pertama kita lakukan terlebih dahulu itu adalah dengan mempersiapkan perlengkapan ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada pensil, lalu juga ada penghapus, ada apa namanya seretan, serta masking tape. Nah, kenapa saya menggunakan masking tape? Masking tape ini tuh dia berfungsi sebagai alat untuk mengeratkan kertas di bidang datar sehingga kertas ini tidak mudah bergerak. Oke, teman-teman, dalam menggambar anatomi tangan, bila teman-teman mengetahui ya, di sini berbeda dengan menggambar anatomi kepala, yang mana menggambar kepala itu dia memiliki banyak sekali alat indera, sedangkan untuk tangan sendiri dia hanya memiliki indera peraba saja. Dan pada objek tangan ini dia hanya memiliki struktur jari, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada pergelangan tangan, ada juga 5 jari. Yang pertama itu jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, 5 jari ini tuh dia memiliki karakter banyak sendi, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini tuh dia ada 3 sendi ya. Tiap jari yang pertama ada di sebelah sini, sendi 1, sendi 2, sendi 3. Nah, untuk menggambarkan sendi ini ada salah satu teknik yang namanya teknik menggambar tabung. Gimana caranya? Oke, kita mulai terlebih dahulu ya. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui bentuk dasarnya terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini jari saya itu dia memiliki bentuk segi 5 ya. Kalau teman-teman perhatikan ya. Kalau kita mengamati lagi, dia bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti maka digambarkannya seperti ini. Nah, untuk menggambar jari ini, saya menggunakan pensil HB, teman-teman. Mengapa saya menggunakan pensil HB? Agar dia ketika gambarnya dihapus, dia nggak akan mudah kotor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu adalah ketika kita menggambarkan sesuatu, terutama kita menggambarkan fondasi dasar, kita menggunakan pensil yang penekanannya tipis, termasuk pensil HB. Kalau teman-teman perhatikan kan sini kan ada 3 sendi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, untuk penggambarannya seperti biasanya teman-teman kita bikin kerangkanya terlebih dahulu. Nah, ini dia ada tulang di sini sebenarnya. Konsep dasar menggambar anatomi yang paling pertama adalah teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu struktur tubuh manusia seperti apa dan bagaimana penggambaran bentukannya itu dia karakteristiknya kayak gimana. Secara nggak langsung ketika kita mempelajari menggambar anatomi, kita sekaligus juga mempelajari bidang ilmu lain seperti biologi, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bikin kerangkanya terlebih dahulu, hal yang paling mudah. Lalu setelah itu kita bikin. Nah, kalau teman-teman perhatikan jari saya itu dia membentuk lengkungan ya. Kalau secara nggak langsung dia ada lengkungan nggak sih? Dia ada lengkungan ya. Oke. Nah, untuk menggambar lengkungannya, teman-teman bikin dulu fondasinya di sini. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman dalam membuat patokan gambar. Nah, setelah teman-teman bikin patokannya, teman-teman tinggal bikin
sendi pertengahan pada tangan. Harus seperti ini teman-teman. Nah, ini juga sama ya, dari ibu jari. Nah, untuk telunjuk, kalau teman-teman perhatikan, dia memiliki jari yang lebih panjang dibandingkan jari-jari yang lain. Maka dari itu penggambarannya harus memiliki karakter panjang untuk jari tengah. Seperti ini. Yang juga sama, dia memiliki struktur yang panjangnya sama ya teman-teman ya, untuk jari manis ya. Jari manis dia memiliki panjang yang sama. Untuk jari kelingking dia memiliki ukuran yang paling kecil teman-teman. Dia paling kecil dan paling pendek. Maka digambarkan seperti ini. Nah, setelah kita menggambar kerangkanya, tahap selanjutnya adalah kita mulai membuat bentukan teman-teman. Nah, dengan kita sudah membuat kerangka, itu akan mempermudah teman-teman dalam menggambarkan bentuknya. Nah, untuk bentuknya teman-teman harus banyak mengamati nih, karena di sini di banyak bentuk kan ya. Tapi dengan adanya kerangka, dia akan lebih mudah dalam menggambar bentuknya. Nah, kalau untuk menggambar jari dia seperti ini, masuk ke dalam, terus dia patokannya karena ada tabung. Seperti ini teman-teman. Dalam menggambar kuncinya cuma satu aja teman-teman ya. Teman-teman harus banyak sering ngamat. Seperti ini. Nah, kita sudah berhasil menggambar tangan satu. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat detail teman-teman. Nah, cara menggambar detail itu adalah dengan cara teman-teman menambahkan
objek-objek seperti lekukan, kerutan ya, kerutan pada tangan, terus kuku. Lalu seperti ini teman-teman. Lalu tahapan selanjutnya adalah mengarsir. Nah, untuk mengarsir sendiri kita terlebih dahulu mengetahui daerah mana yang terkena cahaya. Misalkan daerah sini. Biasanya daerah sini itu dia paling gelap teman-teman. Dan yang paling di ujung sini itu dia rada gelap. Jadi alangkah baiknya teman-teman bikin patokan terlebih dahulu. Oke, kita sudah menggambar satu tangan nih teman-teman ya. Sekarang kita coba bikin yang tampak seperti ini. Nah, untuk membuat tampak seperti ini gimana caranya? Solusinya masih sama tekniknya, yaitu teman-teman bikin terlebih dahulu bentuk eh, geometris dasarnya seperti ini. Nah, cuman di sini teman-teman perhatikan ya, dalam bentuk tangan ini dia ada garis lekukan seperti ini. Maka ingat, dia ada daging di sebelah jempol ya teman-teman ya. Nah, di sini seperti biasa ada gambar tabung.
Nah, di sini ingat ya teman-teman ya, di sini tuh ada garis, berarti di sini tetap dipertahankan, ada detail. Lalu di sini ada ini ya teman-teman, ada bentuk huruf M. Secara konsep dia hampir sama dengan menggambar tangan yang ada di sebelah kanan. Tidak jauh berbeda, hanya posisinya yang berbeda saja. Di sini kita bikin patokan. Oke, untuk penggambaran tangan, anatomi tangan kurang lebih seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman coba mempraktekkan dengan cara menggambar anatomi tangan dan coba perhatikan tangan teman-teman sendiri, karena dengan mempelajari karakter dari tubuh sendiri kita bisa lebih mengetahui lebih dalam mengenai menggambar anatomi tubuh manusia. Oke, terima kasih, sampai jumpa.